Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Tak bosan-bosan saya katakan bahwa menonton alur cerita film tentu lebih singkat daripada menonton film fullnya. Dan ini bukan channel kamar film, karena ini channel kamar mandi. Oke lah, cukup sekian dulu bercandanya, karena si abang itu juga udah nggak review film. Yuk lanjut, kita langsung aja ke ceritanya. Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan film yang bertema peperangan dengan setting tahun 1990. Film ini berjudul Tangerines atau Mandarinin, yang berarti jeruk mandarin. Setting yang digunakan dalam Tangerines adalah pada Perang Abkhazia tahun 1992-1993. Perang ini terjadi antara Georgia dengan Abkhazia yang didukung oleh Rusia. Tersebutlah sebuah negara Abkhazia yang dihuni oleh banyak etnis dari Estonia, sebuah negeri yang merdeka. Namun sebab perang tersebut, banyak etnis Estonia yang kebanyakan dari mereka adalah seorang petani kembali ke negara asalnya. Dikisahkan saat itu ada 3 orang dengan etnis Estonia yang masih tinggal di Abkhazia. Di sana hanya tinggal Ivo, seorang tukang kayu pembuat peti buah, Margus seorang petani jeruk, dan Juhan yang merupakan seorang dokter. Jika Margus sedang menunggu penjualan hasil panen untuk kembali ke Estonia, Ivo tak menjelaskan alasannya dengan rinci untuk tetap di sana. Namun dalam sebuah adegan dia mengatakan bahwa menyukai dan membenci Abkhazia. Pada suatu hari saat Ivo sedang membuat peti buah, ada 2 orang yang berpakaian tentara dan mengaku dari Kaukasia, tentara pembebasan Abkhazia. Mereka menghampiri Ivo dan memintanya keluar. Kemudian mereka meminta Ivo untuk menjamunya di rumahnya. Setelah mereka sampai, Ivo membungkuskan makanan dan kedua orang itu melihat-lihat isi rumahnya. Salah satu dari mereka memegang figura yang berisi foto cucu perempuan Ivo. Lalu Ivo menegaskan pada 2 orang tentara itu untuk menaruh kembali figura tersebut di tempat yang semestinya. Setelah Ivo memberikan mereka makanan, mereka kemudian pergi dari sana. Sebelum pergi, dia memperingatkan Ivo untuk segera pulang ke Estonia, karena akan terjadi peperangan di tempat itu. Lalu Ivo segera berlari dan pergi ke tempat Margus dan memperingatkannya. Kes nad olid? Mingid kaukaaslased. Siis need 2 ütlesid ka, et varsti läheb sõjaks. See minu major ütles sedasama. Korjame palju korjame. Mina olen juba sabiraitel. Keesokan harinya saat Ivo sedang menikmati makan siangnya, dia mendengar suara tembakan. Sebelum lanjut lagi ke alur ceritanya, saya mau sharing sebuah game yang saya lagi suka banget. Awal mula bisa suka ngegame ini gara-gara salah satu teman cerita abis tembus jackpot di sini. Dia dapatnya tuh 6 juta, tapi yang bikin saya heran, modal yang dia pakai buat dapetin jackpot 6 juta tuh cuma 9.000 rupiah. Terus waktu ditunjukin video ini, auto Mupeng pengen nyobain juga. Dan menurut teman saya, dia sering ikutan promo ekstra bonus 200%. Dari promo ini dia bisa dapat bonus tambahan 2 kali lipat untuk diputerin lagi katanya. Minimal depositnya juga terjangkau, mulai 20.000 rupiah udah bisa cobain beberapa game. Dan bener aja, modal yang saya keluarin bisa balik berpuluh kali lipat. Saya sih nggak muluk-muluk pengen kayak temen, tapi udah cukup senang meskipun menang cuma ratusan ribu. Pasti pada penasaran mau nyobain juga kan? Linknya udah saya beri di pin komentar. Selamat mencoba. Ternyata di dekat perkebunan jeruk Margus terdapat kontak senjata antara tentara Georgia dengan tentara Chechnya, sekutu dari Abkhazia. Terlihat salah satu kendaraan militer menabrak pagar perkebunan jeruk Margus. Beberapa korban mati dalam insiden tersebut, tapi di antara semuanya, Ivo dan Margus berhasil menyelamatkan Ahmed yang merupakan seorang tentara bayaran dari Chechnya yang kemarin meminta makan pada Ivo. Lalu mereka membawanya ke rumah Ivo. Agar tak meninggalkan jejak, maka Ivo dan Margus berusaha untuk memindahkan mayat yang berserakan di dekat kebun jeruk ke tempat yang lebih jauh. Saat akan mengubur mayat mereka, ternyata ada salah satu tentara yang masih sadarkan diri. Dia adalah Nika, seorang tentara Georgia. Akhirnya Ivo merawat keduanya di dalam rumahnya. Nika terluka parah sehingga mereka memanggil Juhan yang seorang dokter untuk mengobati lukanya. Dari sini kita tahu pasti bahwa apa yang terjadi bila 2 orang ini saling bertemu. Dan benar saja, Ahmed yang terlebih dulu bangun dan siuman mengancam akan membunuh Nika.
Ivo yang bijaksana melarang keras apa yang akan dilakukan Ahmed. Jikapun harus melakukannya, Ivo meminta Ahmed untuk menyelesaikannya di luar rumahnya. Setelah Juhan mengobati Nika, mereka bertiga bekerja sama untuk memindahkan mobil militer yang ada di pekarangan kebun jeruk Margus. Ma arvasin, et plahvatab. Kina on üks suur soohi tegemine. Suatu hari Margus datang di gubuk tempat kerja Ivo. Margus khawatir bahwa dua tentara itu bisa mengancam keselamatan mereka. Akan tetapi, Ivo tetap meyakinkannya bahwa dia harus tetap merawat mereka. Lalu Margus pergi dengan setengah hati. Setelah itu, Ivo berjalan pulang ke rumah. Dan saat membuka pintu, dia melihat Ahmed yang tergeletak di depan kamar Nika dengan membawa senjata tajam. Akhirnya Ivo membawanya kembali ke kamar tidurnya. Даже если он без сознания. Ну тогда убью, когда он начнется и встанет на ноги. Saat malam tiba, Margus dan Ivo berunding dengan kekhawatiran Margus akan bisnisnya yang akan terancam gagal dan mendiskusikan agar Ivo segera mengambil tindakan untuk tak menahan kedua tentara tersebut terlalu lama di rumahnya. Sõdivad maa pärast. maa pärast, kus kasvavad minu mandariinid. Tead, kuidas seda sõda nimetatakse? Tsitrusesõjaks. Tetapi Ivo bersikeras meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Setelah sekian lama, akhirnya tentara Georgia itu pun telah siuman. Mengetahui hal itu, Ahmed yang terbaring di kamarnya terus berteriak. Dia tetap bersikeras dan mengancam akan membunuh Nika. Tetapi Ivo mengingatkan agar mereka tak mengancam untuk saling membunuh jika mereka memang merasa berbalas budi pada dirinya. Ты же меня спас. Ты слышал, что я сказал? То слово, что я его не убил в твоем доме. Malam itu selesai mengobati, Juhan mengajak Ivo untuk pulang ke Estonia keesokan hari bersama dirinya. Tetapi Ivo tetap menolaknya dan bersikeras untuk tetap tinggal. Lalu sebelum pergi, Juhan pun memeluknya karena mungkin ini adalah pertemuan terakhir mereka. Pada suatu pagi, Ahmed terlihat membaik dan mulai bisa berjalan sendiri keluar dari kamarnya. Lalu Ivo mengajaknya untuk sarapan bersama. Di saat itulah Ahmed dan Ivo mencoba berkenalan satu sama lain. Tentu Ivo juga harus merawat Nika yang masih dalam keadaan lemah. Ivo menyuruh Ahmed untuk berjanji bahwa mereka tak akan bertengkar di rumahnya jika dia membukakan kunci kamar Nika. Dan Ahmed kembali menegaskan bahwa dia akan menepati janjinya. Для нас это значит все. Говоришь, что умрешь, но сдержишь слово. Di suatu pagi, Ivo pergi ke perkebunan jeruk Margus untuk membantunya memetik buah jeruk. Setelah selesai, Ivo pulang dan merawat Nika yang masih belum pulih. Terlihat jelas kedua orang itu saling memiliki tatapan untuk saling membunuh. Tetapi mereka berusaha tenang karena mereka menghormati keberadaan Ivo. Ivo mencoba untuk menyatukan keduanya dengan menyuruh mereka untuk melakukan kegiatan di rumah bersama-sama, seperti duduk di ruangan yang sama untuk minum teh. Tak lama kemudian Margus datang dengan wajah yang kesal dan kecewa. Dia marah karena orang yang telah berjanji akan membeli jeruknya tak kunjung datang. Lalu Ivo mengatakan memulai bisnis jeruk di saat perang adalah hal yang bodoh. Merasa tersinggung, Margus pun pergi dari sana. Setelah itu Ivo datang ke rumah Margus dan mencoba untuk berbicara dengannya. Namun ternyata Margus sudah tak marah lagi. Saat Margus mempersilakan Ivo masuk ke rumahnya, Ivo menolak dan memilih duduk di sebuah bangku kosong di halaman rumah Margus. Margus tetap khawatir pada Ivo karena mungkin kecemasannya benar bahwa mereka akan saling membunuh. Tetapi Ivo tetap yakin bahwa itu tak akan pernah terjadi. Pada malam hari, Ivo, Margus, Ahmed, dan Nika berkumpul di ruangan yang sama. Tapi ternyata perseteruan keduanya tak bisa dihindarkan. Ahmed dan Nika kerap saling mengejek satu sama lain. Kebencian keduanya semakin menjadi-jadi tatkala mereka membawa kebanggaan akan etnis mereka. Masalah siapa yang berhak tinggal di tanah Georgia juga dibawa-bawa. Di saat kondisi semakin memanas, Nika terbawa emosi, tetapi dia sendiri terjatuh karena belum pulih sepenuhnya. Lalu Ivo dan Margus membantu Nika kembali ke kamar. Ivo dengan bijaksananya melerai mereka. Sungguh ironis, dua orang etnis asli dari Abkhazia itu justru diselamatkan dan mendapat pelajaran penting dari orang asing. Keesokan harinya mereka berkumpul di tempat yang sama, tapi tetap saja antara Ahmed dan Nika mereka saling mengejek.
Tak sengaja Nika melihat foto cucu Ivo dan tersenyum. Terbersit di benaknya bahwa wanita dalam foto itu sangat cantik, dan dia sangat tertarik dan terus memperhatikannya. Suatu ketika di pagi hari ada 2 mobil datang ke rumah Ivo. Mereka terdiri dari beberapa orang dan membawa senjata. Ternyata gerombolan tersebut orang Abkhazia, satu kelompok dengan Ahmed. Melihat kedatangan orang Abkhazia tersebut, Ivo mengatakan pada Ahmed bahwa dia harus mengakui Nika adalah Ibrahim sahabatnya, dan dia telah membunuh pasukan Georgia. Namun Ahmed tak mau mengakuinya dan mengancam akan membunuh Nika bersama rekan-rekannya yang datang itu. Ivo tetap terus berusaha membujuk supaya Ahmed mau bekerja sama, dan Nika harus berpura-pura bisu karena luka di kepalanya. Sebab jika Ahmed tak mau mengakuinya, maka Ivo lah yang akan mereka tembak duluan. Меня не спрашивайте. Его дай мне мой автомат. Перестань болтать глупости. Знаешь, почему ты должен молчать? Даже если они будут говорить гадости про грузин, первым расстреляют меня. Akhirnya Ahmed menerima tawaran Ivo tersebut. Akhirnya mereka masuk ke rumah Ivo dan melihat Ahmed saudara mereka. Mereka berjabat tangan dengan Ivo, Margus, dan Nika. Kemudian Ahmed menunjuk Nika dan mengatakan pada mereka bahwa itu adalah Ibrahim yang terluka di kepalanya dan tak bisa berbicara sama sekali akibat luka yang dideritanya. Karena tak ada kecurigaan apapun, Aslan dan kelompoknya kemudian pergi dari rumah Ivo. Sebelum pergi, Aslan yang telah mengetahui kesulitan yang sedang dialami Margus untuk menjual dan memanen jeruknya, berjanji akan mengirimkan beberapa orang untuk membantunya. Di malam hari mereka berkumpul bersama di pekarangan rumah Ivo dan mengadakan pesta makan malam dengan api unggun. Lalu tiba-tiba Ahmed mengejek Nika. Lagi-lagi mereka bertengkar dikarenakan hal yang sepele. Совсем. Торию вообще не знаешь. Это ничего не меняет. Lalu Ivo melerai mereka sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Sebenarnya Ivo tak peduli dengan permusuhan mereka berdua. Yang ada dalam benaknya hanyalah menyelamatkan seseorang yang sedang membutuhkan bantuan. Ivo bercerita sedikit pada mereka bahwa alasan dia menolong adalah kasihan pada orang tua dan orang yang ditinggalkan karena mereka berdua ikut berperang. Ternyata dari sini diketahui bahwa Ivo memiliki masa lalu yang sangat kelam dengan perang yang terjadi sebelumnya. Ivo sedikit kesal dan pergi meninggalkan Margus, Ahmed, dan Nika. Sejenak keadaan menjadi tenang. Ну, решились твои проблемы с мандарином. Ahmed mengatakan pada Margus untuk membalas budi, dan dia bersama Nika mau membantunya jika mereka membutuhkan bantuan. Ahmed dan Nika juga sedikit khawatir pada Ivo. Akan tetapi Margus menegaskan bahwa Ivo tak marah, dia hanya sedikit kesal. Dan mereka pun bergurau sambil menyebut nama Ivo sebagai lelucon. Tiba-tiba ada bom meledak yang membuat 4 orang itu terkejut. Seketika mereka berlari ke arah kejadian dan mengetahui ternyata musuh telah menghancurkan pasukan milik Aslan. Di pagi hari, Margus yang terkejut dengan kejadian semalam merenung sambil melihat ke arah jendela. Sembari Ahmed sholat, Ivo, Margus, dan Nika berkumpul di ruang makan. Sebenarnya sedari Nika siuman, dia selalu membenahi sebuah kaset. Kaset itu adalah sebuah kaset yang berisi lagu kesukaannya. Sesekali juga terlihat Nika terus memperhatikan foto cucu Ivo yang ada di meja. Tiba-tiba Ahmed keluar dari kamarnya dan memberikan uang pada Margus. Akan tetapi Margus menolak dengan alasan dia tak mau menerima uang haram itu. Что за чушь? Хочу дать тебе немного денег, чтобы доехать до Эстонии. Namun Ahmed menegaskan bahwa dia ikhlas memberikannya dan itu adalah upahnya sebagai tentara bayaran. Berharap dapat sedikit mengurangi kesedihan Margus karena telah kehilangan rumahnya tadi malam. Ahmed dan Nika duduk di ruangan yang sama tetapi keadaannya sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Mereka berbincang tanpa mengeluarkan ejekan. Ternyata dengan berjalannya waktu, kebencian di antara mereka mulai hilang dan mereka mulai saling mengenal masing-masing. Кем приходились тебе эти парни? Грузины? Ну, не очень близкие друзья. Мы здесь познакомились. Setelah berbincang, Ahmed pergi keluar rumah dan mengatakan maaf pada Nika karena telah membunuh teman-temannya. Setelah itu Margus menyusul Ahmed yang sedang memotong kayu. Seketika keadaan rumah mereka sedikit tenang. Ivo bertanya mengapa Nika sering melihat foto cucunya. Lalu Nika menjawab dengan sedikit takut dan mengatakan bahwa wanita dalam foto itu sangat cantik.
Ivo menjelaskan bahwa dia adalah cucunya, dan dia sangat sayang pada cucunya itu. Nika kemudian bertanya pada Ivo apakah cucunya tinggal di Estonia. Lalu Ivo menjawab iya dan menceritakan tentang cucunya bahwa dia pernah tinggal di sini bersama penduduk lainnya. Tetapi cucunya ikut pergi saat penduduk Estonia meninggalkan desa tersebut. Lalu Nika menanyakan alasan Ivo tak pergi bersama mereka. Ivo tak menjawab dengan pasti. Dia hanya berkata bahwa dia senang tinggal di Abkhazia, tapi sekaligus juga membencinya. Kemudian Nika menceritakan bahwa dia dulu adalah seorang pemain teater. Karena menjadi pemain teater tak cukup menghasilkan, dia memutuskan untuk ikut berperang. Selain itu, berperang merupakan sebuah kewajiban di negaranya. Nika juga berkata bahwa ketika berangkat dalam peperangan ini dia tak sempat memberitahu ibunya. Lalu Ivo mulai mencairkan suasana dan mengatakan bahwa setelah perang ini berakhir, Ivo akan melihat teater Nika bersama dengan Ahmed dan mereka pasti akan mentertawakan tentang hari ini. Nika dan Ivo pun tertawa. Seketika keadaan terlihat baik-baik saja. Hingga saat tibalah tentara Chechnya di depan rumah Ivo. Saat Ivo melihat keluar jendela, tiba-tiba ada segerombolan tentara Chechnya datang menginterogasi Ahmed. Ivo menyuruh Nika bersembunyi, dan dia segera keluar dan berteriak bahwa itu adalah kawannya. Tapi para tentara itu tak percaya. Setelah berdebat, akhirnya para tentara itu memutuskan untuk menembak Ahmed. Да, Валхаич. Мы знакомы с вашим майором. Молчать. Не, он точно грузин. Расстрелять его нахуй. Ketika mereka bersiap-siap hendak menembak, tiba-tiba ada tembakan dari dalam rumah. Ternyata, Nika menembaki gerombolan tersebut. Beberapa dari mereka tertembak. Lalu Ahmed dan Margus melarikan diri untuk mencari tempat perlindungan. Namun sayang, Margus malah tertembak. Kemudian Ahmed berkata pada Nika untuk memberikannya senjata. Nika melemparkan sebuah senjata tersebut pada Ahmed. Ahmed dan Nika ikut bahu-membahu menembaki mereka, hingga akhirnya mereka semua berhasil dikalahkan. Kemudian Ivo dan Nika pun keluar dari rumah. Mereka melihat Margus yang telah tewas tertembak mati. Ketika Nika hendak mendekati mayat gerombolan tersebut, tiba-tiba dia ditembak oleh salah seorang dari gerombolan itu yang ternyata masih hidup. Akhirnya Nika pun tewas bersama Margus. Setelah kejadian itu, Ivo kembali ke gubuk tempat dia bekerja bersama Ahmed. Dan dia membuat sebuah peti mayat untuk kedua sahabat baiknya yang tewas akibat serangan itu. Tiba akhirnya jasad mereka dikubur. Margus dikubur di perkebunan jeruk rumahnya, dan Nika dikuburkan di sebelah kuburan seorang yang berada di dekat sungai. Ahmed bertanya tentang kuburan siapakah ini. Ternyata itu adalah kuburan anak Ivo yang tewas akibat peperangan sebelumnya. Ivo menceritakan bahwa dia sudah melarang anaknya untuk tak ikut bertempur. Akan tetapi anaknya bersikeras tetap ikut, dan akhirnya nasib buruk pun datang padanya. Ternyata mungkin inilah penyebab utama kenapa Ivo tak mau pergi ke Estonia. Dia tak mau meninggalkan makam anaknya. Kisah ini diakhiri dengan perpisahan antara Ivo dan Ahmed. Sebelum pergi, Ahmed mencium tangan Ivo dan pergi mengendarai mobil militer dan meninggalkan Ivo sendirian di samping makam anaknya dan Nika. Saat di perjalanan, Ahmed menyalakan kaset yang selalu diperbaiki oleh Nika sebelumnya. Dan film pun selesai. Film ini menunjukkan sisi kemanusiaan yang seharusnya ada dan ditanamkan dalam diri setiap manusia. Ivo bukanlah seorang pria yang suci. Ivo bukanlah malaikat yang amat baik hati. Bukan juga seorang pria yang ramah, karena dia bahkan seringkali bersikap ketus. Dia hanya manusia biasa. Namun kebaikan hatinya mampu membuat dua kubu yang saling bermusuhan hidup berdampingan di dalam rumahnya. Dari cerita Ivo ini juga mengajarkan kita bahwa peperangan bukanlah hal yang tepat untuk menyelesaikan sebuah perselisihan. Karena peperangan hanya akan menyebabkan kerusakan dan meninggalkan luka. Ahmed dan Nika yang awalnya bermusuhan menjadi saling melindungi satu sama lain. Lihat betapa indahnya sebuah perdamaian. Baiklah, akhir kata saya pamit undur diri. Sampai jumpa di konten alur cerita film menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.